Yakin nggak miring? 13, 14, 15. Nanti kalau saya nggak ada, biar Ustadz Eko yang lanjutin ya ayatnya. Sehari 2 ayat, 3 ayat pun nggak apa-apa ya. Yang penting kita paham. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Nah tuh lihat ya, wadrib itu do-nya nggak boleh mantul, ba-nya yang mantul, jangan terbalik ya. Banyak yang salah loh baca surat Al-Fil, alam yaj'al kaidahum fi. Nah, tadlil nggak boleh, itu bukan huruf dal. Tadlil, ya kalau huruf do itu namanya istitolah, tertahan memanjang. Jadi kalau mati sukun al, bukan ado, nggak boleh al, karena dia bukan sifatnya qalqalah. Kalau huruf ba baru, makanya wadrib kan beda-beda. Wadrib bukan wadrib. Nah, ya. Huruf do itu tidak ada pantulnya. Jadi baca surah Al-Fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, begitu ya. Ini banyak sering salah nih ya. Lanjut ayat 14 ya. إن أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Ada yang nggak hormat bendera tadi ya. Harusnya ada bendera, hormat gerak 4 harokat ya. Inna, tadi ada yang kependekan kan? Ya. Alarmnya kalau guru ngaji itu peka dia, tit. Ada 2 orang aja yang salah, dia tahu. Ya. Kita tambah lah nanti baca sampai 17 ya. Qalu ma antum illa basharum mithluna. وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. Udah bagus tuh, tinggal 2 orang aja lagi sedikit ya. وما علينا إلا البلاغ المبين. Nah ya, ayat 13, wadrib lahum. Wadrib itu berilah contoh perumpamaan ya. Siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Maksudnya wadrib ya Muhammad liqaumika ya.
Muhammad kasih kepada mereka permisalan. Jadi salah satu metode dakwah yang dicontohkan, disuruh Allah, dibacakan oleh Nabi, disampaikan sama kaumnya yang ngeyel-ngeyel nih, adalah dengan memberikan permisalan, ya, analogi kalau bahasa kampus ya, dengan memberikan analogi. Kalau bahasa syariahnya tamthiliyah, dengan perumpamaan ya. Nah, maka Allah suruh menyebutkan tentang satu buah kaum ya. Wadrib lahum, berikan contoh kepada mereka Muhammad ya, masalan ya, perumpamaan ashabal qaryah, tentang ashab itu penduduk sebuah qaryah. Qaryah artinya negeri, kampung. Tanjung Pinang ini namanya qaryah. Ya, qaryah ya. Kalau Kepri itu namanya muhafadzah, provinsi ya, Ustaz ya. Provinsi ya gitu. Kalau Indonesia namanya baldah. Makanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kecil segumnya qaryah namanya ya. Wadrib lahum mathalan, Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, berikan kepada kaummu itu ya, liqaumikal ladzina kadzdzabu, kepada umat-umat kaum yang mendustakan kamu ya, tentang penduduk satu negeri. Idja'ahal mursalun, penduduk satu negeri itu idja, ketika datang kepada mereka mursalun, utusan-utusan Allah ya. Jadi kalau disebut mursalun tuh berarti yang disebut rasul-rasul banyak. Kalau satu rasulun ya, kalau pendek rusulun, itu juga banyak, jamak. Rusul jamak dari rasul ya. Kalau sinonimnya rasul apa? Nabi ya. Kalau sinonimnya mursalin apa? Anbiya ya. Kalau nabi tunggal, kalau jamaknya apa? Anbiya ya. Nabiyun satu, anbiya jamak. Rasulun mufrad satu ya. Rusulun atau mursalin itu banyak ya. Makanya kita kalau lagi mukadimah kan gitu, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Walaupun ini sering banyak salah nih. Kadang-kadang kepala dinas, gubernur, pejabat suka salahnya di sini ya. Mau gaya Islam tapi dia belum belajar sungguh-sungguh. Wah, gitu ya. Jadi dia bacanya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalah. Yang betul kan wassalatu wassalamu. Pertama so, yang kedua sin. Ya, kita nggak tahu ya, siapa-siapa tahu dari kita nanti jadi apa dan jadi wali kota, jadi gubernur. Jadi kita nggak tahu ya. Tapi tetap dengan membawa nama Islam yang baik ya. Wassalatu wassalamu ala monyong shin. Ashraf itu artinya yang termulia, dari kata syarif. Makanya kalau keturunan Said saya di sini disebut apa? Syarifah kan? Syarifah itu perempuan, laki-lakinya syarif. Ya. Nah, syarif kalau dalam yang termulia itu pakai ditambahin a. Semua kata-kata bahasa Arab kalau ditambahin a di depannya berarti yang paling namanya ismun tafdil namanya. Ya. Kalau kabir artinya besar, yang terbesar tambahin a, akbar. Nah, makanya Allahu Akbar, karena nggak ada lagi di atasnya kan. Kalau Anda bilang Allahu Kabir, nggak salah, tapi berarti masih ada di atas Allah. Nah, ini salah satu pendalaman takbir ya. Makanya kita sebut Allahu Akbar, Allah yang maha paling terbesar. Nah, itu Akbar ya. Sama dengan itu ya, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya, nabi yang paling termulia daripada para nabi, wal mursalin, yang lebih mulia daripada para rasul ya. Tetapi harus disebut dengan shin. Banyak yang gimana? Asrafil, jelek artinya jadinya. Pelesetnya sikit aja Ustaz, sikit kata engkau. Kami belajar bahasa Arab pening tuh satu huruf kena kemplang kami tuh. Ya karena satu huruf artinya beda. Ya, kalau asyraf dari kata syarifah, asyrafah artinya apa? Mulia. Tapi kalau israf artinya apa? Berlebihan dengan dosa-dosa. Asrafa yusrifu israfan. Makanya ada ayat qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Asrafu itu dalam terjemahannya itu katakanlah kepada hamba-hamba Allah yang melampaui batas dengan dosanya. Asrafu. Makanya hati-hati ya, karena saya Ustadz Eko ini belajar kami bahasa Arab, makanya agak ceriwis masalah gini-gini. Karena ini alarmnya nyala. Kalau asrofi? Asrafi bagus. Yang penting shin. Jangan asrafi. Yang salah kan begini,
as-shalah. Atau ada yang wassalamu ala asrafil anbiya makanya suaminya BCL namanya siapa? Kan bener kan? Itu bener itu. Kalau artis fasih bukan main. Ashraf Sinclair ya. Gitu ya. Enggak Ashrafil, benar. Ashrafil, cuman masalahnya huruf shinnya jangan diganti sin. Shinnya harus tebal. Kalau ashraf itu tepat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Itu tepat, tapi banyak yang jadinya tipis. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil jadi dia pakai huruf S biasa, harusnya pakai SY. Ya, jadi bisa semua nih yang ngaji sama saya harus betul. Nggak boleh ngaji sama saya Ustaz Reza. Masa gitu sih? Waduh ini. Sikit-sikit nih kita perbaiki dari yang keseharian ya. Sama juga dengan ini, huruf-huruf kecil ini sering salah. Kemarin kita doa itu Allahumma hawin alaina fi sakaro. Itu kan ada dua tuh. Ya, sama dengan i'tidal juga. Syamiallahu liman, biar fasih Ustaz. Fasih tapi salah ya. Jangan syamiallahu kan ketawa dia si adik. Jadi yang betul apa? Sin. Sami'allah, sami'allah, sami'a. Sin, mim, ain. Ya. Terus ain tuh sin, mim, ain ketemu Allah. Sami'allahu. Sami'allahu. Orang sering bilangnya gimana? Sami Allah. Mana ada Allah? Allah. Allah. Nggak ada orang Arab bilang insya Allah. Nggak ada. Insya Allah akhi. Insya Allah. Ini namanya dialektisasi, harus benar. Ya. Kalau orang Arab tuh namanya lahjah ya Ustaz ya. Lahjah tuh apa? Zauknya, cita rasanya harus seperti itu. Sama kita kalau ngomong bahasa Inggris saja, book salah kan? Book itu harus gitu. Saya belajar tentang apa namanya pronunciation ya. Iya, kalau gramatikal kan tata bahasanya. Pronunciation tuh orang banyak yang salah gitu. Ada yang gaya British beda, gaya USA beda. Jadi bahasa Arab juga begitu. Nggak ada insya Allah, sami Allah. Yang betul sami Allah, sami Allah. Allahnya tebalnya di lamnya bukan di a-nya. Emang ada huruf O? O, I, U, Bo ada nggak? Nggak ada kan? A, I, U, Ba. Jadi Sami Allah. Aduh kemana-mana itu ya jadinya. Fokus kembali ke ayat ya. Apa? Kalau misalnya kita nulis gitu, insya Allah itu tulisannya INSHA. Pakai apa dulu? Standarisasi Indonesia. Kalau Indonesia IN spasi SYA spasi Allah. Kalau pakai gaya English IN spasi SHA. Ini kebanyakan nanti disebar tentang foto Zakir Naik gini ya kan? Insya Allah. Jadi ditulisnya IN SHA. Betul, kalau bahasa Inggris menyebut SHA itu dengan SY. Kalau perempuan bahasa Inggrisnya apa? She kan, tulisannya apa? Nah, kalau Indonesia lain, jangan pakai standar sana. Transliterasinya ke Indonesia berarti SYA, insya Allah, bukan pakai SH. Enggak berubah, enggak. Ya, jadi ada yang tulisnya insya Allah jadinya kan, insya Allah. Salah. Kalau kita bersyukur kan, bukan bersyukur. Kalau pakai SH bersyukur. Nah, jadi kalau standarnya ini kan selalu diperdebatkan. Yang benar SHA, yang benar SYA. Tergantung kamu mau perspektif mana. Karena itu kalau kita belajar bahasa itu ada disiplinnya gitu. Jadi masing-masing nggak bisa kita ini kan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris SH itu she dibacanya kan, she is a girl gitu ya. Nah, jadi bukan she. Nah, kalau bahasa kita SH itu dipakainya she gitu ya, she gitu. Itu dia. Ya. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi ya, wadrib ya Muhammad liqaumikal ladzina kadzdzabuka. Muhammad, engkau sampaikan kepada kaum yang mendustakan kamu. Jadi udah didakwahin nggak mau nih, ya, kaum Arab jahiliyah. Disuruh coba dengan analogi kisah orang terdahulu. Siapa? Kata Imam Ibnu Katsir melalui riwayat Ibnu Ishaq
beliau mengatakan ya innaha madinatu Antokiyah. Yang disebut tentang penduduk negeri ini adalah namanya sebuah negeri Antokiyah. Di mana dia berada ya? Dia berada Antokiyah itu ada yang dikatakan di negeri Syam. Syam itu Damaskus, Syria. Negeri sana ya. Ada yang mengatakan di Palestina, di Baitul Maqdis ya. Siapa di negeri Antokiyah? Dia punya raja namanya Antiochos. Susah itu bahasa Arab. Pokoknya adalah gitu ya. Ya Antiochos nama rajanya ya. Karena itu kata Imam Ibnu Katsir wa kana biha malik yuqalu lahu Antiochos. Dia punya raja namanya Antiochos. Kerjanya apa dia ini? Wa kana ya'budul asnam. Wah, mirip kayak kita bahas. Dia ini suka nyembahnya berhala-berhala. Jadi raja ini. Fa ba'atsallahu ilaihi thalathah minar rusuli. Kemudian Allah kirim rasul. Berapa dikirimnya? Sekali 3. Ya, jadi kalau umat ini gampang diatur, rasulnya satu aja. Tapi kalau super ngeyel, ya, tingkat ngeyelnya stadium 4, maka akan dikirim 2 rasul. Kurang, tambah lagi. Inilah kaum Antokiyah, ya. Sebagian ulama mengatakan ini dikirim 3 rasul itu dikirim oleh Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa kekuasaannya sampai ke negeri Antokiyah, dia kirim 3 rasul utusan. Tapi ada yang mengatakan ini rasul sendiri. Siapa namanya? Dalam tafsir disebut namanya adalah Shadiq, Saduq sama Shalum. Ya. Nama 3 rasul ini adalah Shadiq, siapa? Saduq sama Shalum. Ya, Shalom bukan Shalom. Om Wastiastu, bukan ya, bukan itu ya. Pada rumah nggak pernah pakai itu ya. Alhamdulillah kita bangga aja pakai salam assalamualaikum. Wah itu bangga gitu ya. Tapi kalau sekalian gini harus kepepet assalamualaikum salam corona. Daripada megang ya. Hati-hati ya salam corona. Jadi boleh nih sekarang. Itu bid'ah hasanah sekarang. Maka dikirim Shadiq, Saduq, Shalum. Pertama Shalum tidak turun. Turun 2 dulu, Shadiq dan Saduq mendakwahi itu umat Antokiyah. Ya, rupanya yang didakwahi ini degil sekali. Sudah pakai dikepung 2 rasul nggak mau beriman juga. Sama ketika kita membahas tentang Musa alaihissalam nyebrang sama Bani Israel, kemudian sampai ke Gunung Tursina, kata Musa tunggu ya, aku mau nerima wahyu di gunung, di atas gunung. Dalam Al-Quran itu disebut ya thalathina lailan, 30 malam ditambah jadi 40 malam, jadi 40 hari. Dititip sama Harun, 2 rasul. Harun, tolong aku titip nih umat. Jangan sampai mencong-mencong. Saya tinggal sebentar aja. Ya, makanya kakak Nabi Musa itu ada tragedi ketika Nabi Musa mengatakan, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Rabb, aku pengen lihat engkau. Nah, di situ. Ya, pengen lihat. Kata Allah apa? Qala lan tarani, kau tidak akan pernah bisa lihat aku, kata Allah. Ya. Kemudian tapi pengen, penasaran ya. Fa ini ketika Allah mengatakan, "Oke, kalau kau memang pengen lihat aku, sebelum aku turun, keagungan aku akan sampai duluan. Kebesaranku akan sampai." Ya. Kamu lihat ke gunung itu. Ke gunung itu kalau gunung itu bisa menerima keagunganku, maka aku kemudian turun setelah kebesaranku yang turun dulu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu bisa terima saya, maka kamu bisa lihat saya. Maka ketika Allah baru menunjukkan kebesarannya, pingsan Musa lihat gunung itu hancur. Ya, Anda kalau lihat gedung hancur aja kadang nggak kuat karena gitu kan. Gunung hancur depan matanya. Maka kata para ulama ahli tafsir, Musa itu sampai pingsan 3 hari ngelihat gunung tuh kan, baru lihat gunung aja udah begitu. Bagaimana mau lihat Allah? Makanya dia bertobat pada Allah. Yes. Ini tubutu ilaika. Aku sekarang tobat ya Allah. Aku nggak minta macam-macam lah. Padahal dia sudah diberikan derajat lain. Wa kallamallahu Musa taklima. Musa ini jadi nabi yang kalamullah. Jarang pakai Jibril dia. Dia bisa langsung direct. Cuman yang 2 kan, yang kalamullah kan 2 sama Adam. Nabi Adam alaihissalam. Cuman udah gini kepengen gitu ya. Saking katanya nikmat melihat Allah itu kenikmatan hakiki. Ya, dari dulu. Dan itulah nikmat terbesar di akhirat adalah ibtigha wajhillah. Kamu bisa melihat wajah Allah. Tapi ini gak usah ditanya, ini akidah. Imanin saja. Gimana wajahnya? Kalau wajah berarti punya mata. Nah, ini biasanya Bani Israel nanya-nanya.
Tidak boleh. Nanti kalau kita nanya-tanya tentang Allah seperti kita melakukan tajasum. Seolah-olah Allah itu punya raga mirip manusia. Makanya nanti di akhirat kau bisa berjumpa Allah. Bagaimana ala kaifakana? Nanti urusannya nanti kalau kau udah meninggal di akhirat dapat ridha Allah, kamu lihat. Karena ustadz, ulama, rasul nggak bisa jelasin, dia juga belum jumpa. Nah itu masalahnya ya. Nah, jadi seperti itu Musa, padahal sudah dijaga oleh Harun waktu ditinggal 40 hari. Pulang-pulang ada provokator namanya Samiri. Samiri ini dia ahli pahat patung. Dia bikin dari emas patung anak sapi. Ya, di sana itu dulu sapi dipuja-puja, mirip di India kan? Mirip kan? Nah, di India tuh kenapa genosida terjadi? Karena dia kesal orang Islam. Kami sembah-sembah, dimakan dia pula katanya. Ya lagian nyembahnya hewan macam mana lah ya kan? Marah dia sama kita, paling kesel sama orang Islam. Makanya coba lihat mukbang orang India nggak ada daging sapi, nggak pernah ada. Coba lihat deh, nggak ada. Pasti dia ayam, kalau nggak maton itu apa? Muton, kambing. Dia nggak akan pernah makan sapi. Jadi marah ya. Nah, waktu itu si Samiri ini pemahat patung sapi, dibikin patung sapi dari emas. Ya udah, sambil nunggu Musa, kita beribadah pada Allah lewat ini. Nah loh, ini kan inisiatif yang nggak bermanfaat. Ya, maka sudah dikata waktu Musa turun 40 hari, ya Allah, kenapa begini Harun? Sampai ditarik bajunya Harun. Kenapa begini? Kan sudah kuingatkan. Kalau bahasa mudahnya ya saya nggak pakai langsung ayatnya biar gampang. Ngeyel nih budak-budak nih. Sudah di ini juga nggak mau juga. Kita tetap nyembah Allah kok. Jadi sebenarnya lewat akidah nyimpang tuh bukan berarti tak nyembah Allah. Ini yang saya bilang. Nyembah Allah cuman tercampur dengan penyelewengan. Itulah namanya kesyirikan. Syirik itu bukan berarti mengingkari Allah. Jangan salah. Kita harus tahu nih definisi syirik. Syirik itu dari kata asyraka yusyriku. Artinya mengadakan sekutu dengan Allah. Jadi kita menyembah Allah, tawakal sama Allah. Tapi di sisi lain kita punya kalung jimat tawakal sama ini, gitu. Ya, sama. Jadi kita seperti menyandarkan sesuatu kepada benda yang harusnya Allahus somad, hanya bersandar kepada Allah. Jadi ini yang disebut dengan kesyirikan. Makanya kalau yang namanya syirik itu bukan dosa buat orang kafir, enggak. Orang Islam pun bisa kena dosa syirik. Orang Islam bisa kena karena dia mengadakan sekutu, tandingan. Ya asyraka yusyriku. Makanya persekutuan itu perusahaan yang berkumpul namanya apa? Syarikah kan? Syarikah kan? Perkumpulan yang sekufu. Sementara untuk Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada bagi Allah yang sekufu, selevel pun nggak ada. Nggak bisa. Kalau kita menyamakan Allah dengan makhluk berarti turun derajat Allah dong. Berarti menghinakan Allah. Ya, jadi harus diingat bahwa penyelewengan akidah kesyirikan terjadi bukan hanya orang yang non muslim, tapi orang yang muslim bisa kena. Dan kalau ini kena dibawa mati, gak bakal nyium surga. Na'udzubillah min akidah, gak bakal dibawa mati, gak bakal bisa cium bau surga. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bi. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Jadi kalau orang pernah menyekutukan Allah dengan zat yang lain, maka dia bisa terganjal dari masuk surga. Tapi kalau ada orang dosanya banyak, tapi ini nggak pernah syirik, dosanya banyak nih, tapi beriman, bertauhid, syahadatnya nggak pernah cacat. Karena kalau namanya syahadat itu nggak boleh balang sekutil aja nggak boleh cacat, setitik aja nggak boleh, dia harus clean. Itu namanya syahadat, ya, harus bersih. Nah, dosanya banyak, tapi dia nggak pernah syirik, tetap ujungnya masuk surga. Dia dibakar dulu dosanya sampai habis, ya. Tapi jangan dia gampangin nih, saya bilang dibakar dulu. Ngomongnya cuma 5 detik. Ngerasainnya 500 tahun mungkin, Allahu alam kan. Nah, tapi dia tetap, kalau dia nggak pernah syirik, diangkat setelah dosanya habis, dipindahkan ke surga. Dengan satu tiket, namanya bitaqatul iman. Ini jadi alat. Ya, nanti kata Allah, Muhammad isfa' tu syafa', kasih syafaat. Maka Nabi cari di neraka tuh, perintahkan malaikat, siapa yang punya kartu ID card. ID cardnya itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Keluarkan, akhrij minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Yang punya setitik iman keluarin. Maka nanti baru dicampakkan ke surga. Itu hangus, dia keadaan hangus. Ya,
Nanti dia tumbuh lagi, badannya pulih lagi, baru dia nikmat surga dia rasakan. Kalau kita kalau bisa ya nggak usah mampir dulu ke neraka ya. Mudah-mudahan. Makanya kita berdoa. Salah satu doa yang diajarkan Nabi ajarkan apa? Barang siapa man sa'alal jannah, nih doa setelah sholat. Man sa'alal jannah thalathah ba'da salawat, ya, atau kama qala Rasul, barang siapa yang berdoa minta surga 3 kali, falahul jannah, dia dapat surga. Ya, barang siapa yang menghindar dari neraka 3 kali, ya, dalam hadis, maka dia akan dihindari dari neraka. Karena itu para ulama banyak mendoakan Allahumma ajinna minan nar, Allahumma ajinna minan nar. Ya, doanya apa saja, yang penting minta surga 3 kali, minta dihindar dari neraka 3. Kalau santri saya ajarin redaksi lain. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Langsung saya gabung, Ustaz. Allahumma. Pokoknya kan karena perintahnya man sa'alal jannah thalatha marrat gitu. Jadi tidak ada redaksi khusus. Ada yang pakai Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhat. Itu boleh, itu bagus. Walaupun itu redaksi tidak dari Rasul, tapi secara harfiah redaksi itu Rasul suruh minta surga 3 kali, minta neraka dilindungi 3 kali. Makanya para ulama itu bukan dari Rasul, tapi boleh karena secara redaksi disuruh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu para ulama memang suka menambahkan bumbu bunga kata supaya lebih indah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mengharap ridhamu, yaitu surgamu. Wa na'udzubika, dan kami berlindung kepada Engkau, min sakhatika wan nar, dari kemurkaanmu dan dari neraka. Ya. Itu. Ini saya kalau nggak difokus ke sini kemana-mana nih. Yang di sini maunya keluar terus, ya. Jadi siapa namanya tadi? Saduq, Sadiq, dan Shalum. Shalum belum datang. Berdakwahlah mereka berdua ini. Berdakwah. Rupanya nggak mau juga. Kata Allah, kalau kurang 2, tambah 1 deh. Nah, alhamdulillah kita bukan umat yang ngeyel. Nabi kita cuma 1. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Nah, kita orang bukan umat ngeyel. Ini Antiokhia ngeyel, 2 nggak cukup, tambah lagi 1. Makanya ayatnya apa selanjutnya? Idh arsalna ilaihi muthnaini fakadzabuhuma. Dan ingatlah ketika kami mengutus kepada mereka. Idh arsalna ilaihi muthnaini, kami utus 2. Ya, fakadzabuhuma, tapi mereka mendustakan 2 rasul ini. Udah dikasih 2 ngeyel. Makanya ini stadiumnya 4. Ya. Ibaratnya Samyang nih yang ekstra super hot. Wah, gitu. Ya, kakak suka makan Samyang nggak? Wah, suka ya. Yang level berapa? Boleh lah nanti di challenge ya, di challenge. Tapi di uploadnya di YouTube Ustadz Richard. Ya. Setelah 2 nabi nggak mau, akhirnya bagaimana? Kata Allah, fa'azzazna bi thalith. Kirim nabi ketiga, namanya Shalum. Ya. Jadi sampai 3 nabi keroyokan untuk mengurus kaum Antiokhia. Jadi inilah pentingnya dakwah. Kalau dai muda 2 kurang, tambah 1, dai yang setengah tua muncul ya. Tadi ya. Itu sebenarnya efektivitas ya, efektivitas. Jadi karena 2 ini sudah nggak sanggup, kewalahan, sebagaimana Musa nitip sama Harun nyerah sama Bani Israel. Sudah dicegah-cegah jangan nyembah sapi, tetap juga dihasut-hasut Samiri, akhirnya mereka menyembah patung anak sapi. Banyak yang kafir kepada Allah, menyembah berhala, yaitu patung yang dibuat oleh Samiri, ya. Fa'azzazna bithalithin, maka kami kuatkan, ya. Ya, makanya kata Imam Ibnu Katsir, wa qawwainahuma wa shaddadna azrahuma bi rasulin tsalits. Kami tambah, kami kuatkan, kami mantapkan dengan kami kirim rasul yang ketiga kepada kaum Antiokhia untuk membantu Saduq dan Sadiq, ya. Faqalu, dan rasul-rasul itu berkata ya kepada li ahli tilkal qaryah, ya. Apa kata 3 rasul? Deklarasi. Ya, deklarasinya bukan saya calon wali kota, bukan. Deklarasinya apa? Qaqalu inna ilaikum mursalun. Kami adalah utusan bagi kalian. Inna ilaikum, sesungguhnya kami 3 orang. Ilaikum, buat kalian adalah mursalun, rasul-rasul yang diutus, ya.
Mir rabbikum alladzi khalaqakum. Yang ngutus kami yang nyiptakan kamu, kaum Antiokhia. Maka ikuti arahan kami, ya. Nah, Imam Qatadah mengatakan wa kanu Rasul Al-Masih alaihi salam. Imam Qatadah mengatakan Sadiq, Shadiq dan Shalum ini 3 rasul diutus Isa di zaman Isa. Ya, makanya kisah-kisah sebelum Nabi Muhammad tuh kadang-kadang kita tidak bisa tahu secara detail kapan dia terjadinya. Karena berarti esensinya bukan kapannya, tapi esensinya nilainya, nilai kejadiannya. Karena nggak penting juga, ya, nggak penting. Coba kira-kira nih sebelum Nabi Isa atau sesudah? Ya sesudah lah. Berarti kalau kita tahu waktunya tambah soleh kan nggak ngaruh sedikit pun, ya. Sama kayak kita bahas. Makanya dalam bahas agama tuh yang urgent penting aja dibahas. Kalau nggak penting nggak usah. Kayak membahas tentang orang tua Nabi, kan jadi pembicaraan yang sangat kritis tuh. Mengatakan orang tua Nabi di neraka, ada yang mengatakan di surga, ada yang bilang di neraka sesuai hadis sahih, ada yang mengatakan nggak ada. Berkelailah 2 kubu ini. Sekarang saya bilang, kalau ente tahu orang tua Nabi di mana, emang nambah ente rajin baca Quran? Nggak ngaruh. Karena kita tuh memang suka debat penyakitnya. Agama tuh bukan untuk didebat, agama tuh untuk diamalkan, bukan untuk debat. Saya kalau diajak debat sama orang ngalah aja, tanya istri banyak. Ada yang debat saya anak bau kencur lagi. Ya, mendebat saya tentang jamaah di masjid saat ini. Wah, nggak bisa tuh katanya. Kita kan belum banyak yang kena COVID katanya. Ustadz Riza kok menguatkan sih pendapat MUI katanya. Ya, ini hanya orang-orang yang lemah iman. Innama ya'muru masajidallah. Pakai ayat bukan. Gua pikir aku tak tahu ayat itu lagi. Iya, kata Imam Syafi'i, kalau kita debat nggak level ilmunya, nggak nyambung. Nah, iya betul Pak. Itu pun Pak kuotanya sengit-sengit Pak. Enggak, kalau belajarnya habis pasti paham. Dia bahas 10 menit tutup kan, kuota habis. Belajar di YouTube. Kita udah ngaji gublek-gublek kena marah dosen ya saya. Di ini sama anak yang baru hijrah, dia baru ngaji di debat seperti itu. Kalau saya gitu, ya udah kabur aja lah. Assalamualaikum ya Bapak lah dibilang. Jadi dianggapnya kita lemah iman karena nggak sholat berjamaah. Ya udah monggo aja. Karena kata Imam Syafi'i kalau debat sama yang tidak segufu ya capek kamu. Kecuali sama-sama ustadz, ayo debat pakai dasar. Enak begitu. Lebih enaknya begitu. Nanti kalau berdebatnya akan menimbulkan konklusi hukum yang baru. Hasil ini, dalil ini dicatukan, ini hasilnya kami debat. Kalau sama yang nggak nyampe, ya dia artinya apa tuh artinya? Ya pokoknya terjemahnya begitu. Wah, nggak bisa. Jadi ya seperti itu, ya. Yang dilakukan oleh banyak orang perdebatan yang tidak penting. Kita nggak usah esensi. Makanya di sini dikatakan ada yang bilang Rasul ini Shadiq dan Shalum adalah kirimannya Isa, tapi ada yang mengatakan dia Rasul pada zamannya tersendiri. Ya. Kemudian ketika mereka bilang, ya inna ilaikum lamursalun, ya inna ilaikum mursalun, ya. Kemudian warga Antiokhia membantah. Apa kata mereka? Ya. Wa antum basyarun wa nahnu basyarun. Enggak mungkin kamu 3 rasul. Kau manusia, aku manusia. Masa level kau sama kami? Ya, gitu. Jadi dia bilang, enggak level. Harusnya rasul itu jangan dari kalangan kami, sama aja lah engkau. Ganteng aku lagi dia bisa bilang gitu. Aku lebih cocok jadi rasul. Nabi Muhammad di Taif aja dibilang gitu. Waktu Nabi Muhammad datang ke Taif, mereka menyanggah kalau Nabi Muhammad itu Rasul. Kamu Muhammad, anta Rasul. Ba'athakallah. Kamu diutus Allah. Enggak mungkin. Wa nahnu ahaqqu birrisalah. Aku lebih pantas jadi Rasul kalau engkau jadi Rasul. Deklarasi pula. Saya Rasul, inni Rasulullahi ilaikum jami'ah. Kan kata Nabi gitu. Aku Rasul diutus sama kalian. Enggak cocok kata orang Taif. Kenapa? Kamu nggak bisa baca. Saya lebih pantas. Jadi mereka ukur dari situ. Keumiannya Nabi. Padahal umi itu bukan musibah. Udah pernah dibahas belum? Umi itu anugerah, penjagaan. Skenario Allah seperti itu, ya. Nah, sama seperti orang Antiokhia, ya. Mereka mengatakan, "Uhiya ilaikum?" Apakah wahyu dikasih kepada kalian? Wa antum basyarun. Kalian cuma manusia. Wa nahnu basyarun. Kami juga manusia. Ya, falimala uhiya ilaina mithlakum. Kenapa wahyunya ke engkau? Nyasar tuh, harusnya ke saya katanya. Jadi kata kaum Antiokhia begitu. Ya, walau kuntum rusulan la kuntum malaikatan. Kalau kalian memang rasul, harusnya yang pantas jadi rasul itu malaikat.
bukan manusia. Padahal, nah ini, kalau yang diutus pun malaikat, apa kira-kira? Sama, mereka kafir juga. Cuma ngelak-ngelak aja. Kalau bahasa orang Melayu apa ya? Hah? Kalau orang Betawi yang saya tahu, karena saya orang Tanjung Pinang, bapak saya, mama saya orang Jakarta. Jadi sebagian bahasa Betawi masuk. Ya, lu ngeles doang lu kayak bajai. Gila. Dia bukannya mau beriman ya. Makanya kata orang Antioquia, walau kuntum rusulan la kuntum malaikatan. Kalau kamu rasul, harusnya kamu malaikat. Nah sementara saudaraku sekalian, Bapak Ibu, adik-adikku sekalian, yang namanya rasul yang nggak mungkin dari kalangan malaikat. Kalau dikirim malaikat, lebih ngeles lagi orang. Malaikat itu sekali sujud 100 tahun loh, nggak bangun-bangun. Karena kenapa? Kok bisa? Karena nggak ada nafsu kan? Nggak perlu biologis, nggak lapar, nggak pipis, nggak ngantuk malaikat. Sekali disuruh usjud ya malaikat, sujud kamu 100 tahun nggak bangun malaikat. Kalau manusia, sholat 5 waktu, bolong. Lain, kenapa? Nafsu yang bikin kita gagal kan? Nafsu mau main, nafsu malas, nafsu amarah, nafsu syahwat, nafsu makan. Karena kita ada nafsu. Karena itu kalau kita ada nafsu, bisa ngalahin nafsu, mengontrol nafsu, kita lebih tinggi dari malah. Ya, ada yang dikasih nafsu doang, nggak punya akal. Yaitu hewan. Ya hewan nggak perlu ibadah, ya nggak perlu ibadah, nggak perlu sholat 5 waktu. Kalau manusia tidak menggunakan akalnya untuk melawan nafsunya, dia lebih hina dari hewan. Kal an'am balhum adall, seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Nah, diutus malaikat, ya kalau seandainya malaikat itu rasul, mereka pasti akan ngelak. Misalnya rasulnya malaikat, Jibril jadi rasul. Cepat contohin tuh, Jibril baru habis sholat 500 tahun. Nggak mungkin lah kami kuat, kata dia. Masa nabinya kayak malaikat? Dia enak ibadah kuat. Kami manusia kan gitu kan. Jadi intinya kalau diutus pun ya, kalau tetap akan dia mendustakannya. Ya inilah yang dilakukan oleh orang-orang kafir di Antioquia. Karena itu mereka katakan, ma antum illa basyarum mithluna. Tidaklah kalian kecuali manusia seperti kami. Ya, wa ma anzalar rahmanu min syai'. Allah tuh gak ngutus apa-apa lah. Kamu cuma bohong nih, iya. In antum illa takdzibun. Gak ada utusan kau, bukan utusan kau, cuma penipu kalian bertiga. Jadi didustakan oleh kebanyakan kaum Antioquia. Ini yang dialami oleh Saduq, ya, Shadiq dan Shalum. Kemudian apa kata mereka? Ya udah kalau nggak mau. Tugas kami hanya wa ma 'alaina illal balagul mubin, dan tidaklah kami illa kecuali balik tablik, menyampaikan, mubin menyampaikan kenyataan yang jelas. Tugas kami itu, kamu nggak mau ya terserah kamu. Ya, apa yang terjadi pada 3 rasul ini nanti kita lanjutkan di hari yang lain ya. Setelah iklannya 1 hari 1 malam ya. Ya, nanti tiba-tiba dari kaum Antioquia ini ada hero-nya. Ya, siapa hero-nya? To be continued, coming soon. Kayak nunggu Mission Impossible yang ke-6. Ya, coming soon. Dek, kemarin abang tanya, Dek, ya, tahu nggak siapa nama Tom Cruise? Yang ada jawab Ethan, Pak Dharma kayaknya. Ethan katanya. Hafal ya. Saya juga lebih hafal rupanya. Ada yang tanya, ayo. Silakan. Kalau saya nggak bisa jawab, saya oper ke Ustadz Eko, Ustadz muda. Mudah? Itu udah sampai ayat 15 ya? 17. Ini nanti lebih menarik lagi nih. Iya nanti. Bahkan dia nuduh-nuduh nabi-nabi itu datang 3 kali, ini bawa sial ke sini. Nah, tentang kesialan ini kita bahas. Mereka menuduh sial dengan apa? Dengan seperti kita sial kalau ada burung gagak ya, itu akidah tuh. Boleh nggak? Nanti kita bahas besok tuh. Ya, namanya tatoyur. Karena di ayat ini qalu inna tatoyyarna bikum. Kedatangan kalian bikin sial kami. Habis sial dia marah. Habis marah dia main. Ya, itu yang kita bahas nanti ya. Jadi kalau tak pandang umur mau kita masuk ke Ustaz ya. Mau ngaji lagi ya. Jadi saya insya Allah datang 2 hari sekali.
2 hari datang, 1 hari hilang gitu ya. Cuma dimaklumi ya, 2 hari datang, 1 hari hilang. 1 hari mungkin di rumah ya. Tadi karena kecapean minta sama istri supirin akhirnya ya. Jadi asisten supir saya istri itu kalau lagi capek kemana-mana. Demikian ya, ada yang tanya Dek? Tadi mau tanya lagi? Ustaz, ini kan banyak beredar di Facebook ya. Kita semua udah menyarankan gitu ya. Kualitas barang pertengahan Ramadan ini yang masalah tanggal 8 Mei nanti dengan hari Ramadan. Ini kan ada beberapa ulama yang Iya iya, ditunggu-tunggu tuh. Tadi saya baca lagi ya beberapa habaib juga menyatakan untuk tidak membenarkan karena bisa mengganggu ya, mengganggu konsentrasi dalam kita biasa. Itu nanti konsentrasinya. Tapi Abdul Somad juga mengatakan silakan bagi yang mau percaya. Justru itu hanya membuat kita lebih berhati-hati saja. Tidak mengatakan tidak membenarkan dan tidak membenarkan. Artinya sisi yang baik juga untuk mengingatkan ini. Jadi kami juga mengasbati pula. Itu yang disebut sama beliau itu ya, 8 Mei itu terjadi apa ya? Saya nggak mengikuti detail. Ad-Dukhan ya. Saya juga pernah sebenarnya bahas tafsir surat Ad-Dukhan ini ya. Dari tafsir aja dulu, dari ilmu tafsirnya itu ada khilaf antara ulama. Dukhan ini qad hadatsa alam atau lam yuhdats, pernah udah terjadi atau belum. Karena ada riwayat dari Ibnu Mas'ud, dulu dukhan itu pernah terjadi di zaman Rasul awal-awal. Ya, jadi datang kepada orang kufar Quraisy menolak, nggak mau, tiba-tiba Allah mengirimkan asap kepada orang Quraisy sampai 3 hari 3 malam sampai 1 pekan, dan mereka paceklik gara-gara itu. Kemudian orang kafir nih datang ke Nabi, ya Muhammad ud'u ila rabbik, ya berdoalah kepada Rabbmu, tolong palingkanlah azab ini, kami sudah paceklik. Ya, nanti kalau kamu sudah berdoa dikabulkan, sudah hilang azab, kami berimanlah, katanya gitu. Maka ketika itu dukhan. Nah, ketika sudah didoakan, Nabi doakan sampai sahabat tuh marah, masih mau aja doain mereka ya. Tapi Nabi kan begitu orangnya ya. Ya, beliau ikhlas, tulus didoakan, setelah itu tetap aja juga mengingkari Rasulullah gitu. Itu yang pertama. Yang mengatakan dukhan itu terjadi di akhir zaman memang karena ada hadis yang sahih mengatakan ada 10 tanda akhir zaman. Di antaranya ya'ti ad-dukhan, akan datang azab asap. Ya, dukhan. Tapi sebelum dukhan diturun ada ciri-cirinya dulu yang lain. Yang lain ini belum muncul. Nah itu. Nah sebenarnya setiap dibahas tentang hari kiamat dia sudah lebih dekat. Boleh kita ngomong deket-deket supaya mawas diri. Cuman kita tidak boleh cucok logi dengan tanggal. Ini yang fatal. Karena itu Rasulullah tidak pernah sebut melalui hitungan, nggak pernah. Rasul cuma bilang min alamatiha, ada tanda-tandanya. Nanti begini, nanti keluar Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan keluarnya Dajjal, keluarnya pemimpin yang zalim, kan gitu. Pertama ciri-cirinya, fatalnya adalah beliau berani menyebutkan waktu. Bahayanya kalau rupanya di waktu yang disebut tidak terjadi, nanti yang disalahkan hadisnya. Waktu hadis berarti nggak benar kan? Meleset, makanya jangan percaya hadis deh. Mendingan BKMG BMKG. Jadi seperti itu bahaya. Sebagusnya kalau dia bilang dekat-dekat. Semua kiamat dari zaman Nabi aja dekat. Coba lihat ayat-ayat tentang kiamat. Iqtarabatis sa'ah. Ya, kiamat sudah dekat. Iqtaraba artinya qarib, artinya dekat. Ya cuman nggak pernah dibilang waktu. Nabi pernah ditanya, dicecar. Muhammad, kapan sih kiamat? Konkretnya tahunnya. Didesak. Sampai turun ayat untuk membimbing Nabi. Nabi kan bingung juga didesakan. Sampai turun ayat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat. Kapan waktunya? Detailnya.
Kata Allah, "Qul innama ilmuha 'inda rabbi." Sebut saja Muhammad kepada mereka, ilmu pengetahuannya di sisi Rabbku. Kan? Dioper ke Allah. Nabi aja nggak bisa jawab, nggak berani. Cuma Nabi sebut ciri-ciri kiamat. Muncul begini, nanti ada kacung-kacung, ya, hamba-hamba sahaya melahirkan tuannya sendiri. Maksudnya apa? Ya, nanti terlalu banyak perzinahan sampai hamba sahaya dizinahi oleh bosnya, punya anak, anaknya bos dia sendiri kan gitu ya. Kemudian nanti banyak orang-orang meninggikan bangunan ke atas bukan ke samping. Nah, sekarang udah muncul kan? Orang kalau meninggikan ke atas nggak ke samping. Seperti itu ciri-cirinya dalam hadis kedua arba'in itu. Cuman Nabi tidak pernah sebut konkret tentang waktu. Ini yang fatal. Saya juga mengkritisi, tapi saya tidak menjelekkan pribadi. Kalau buat saya, mau kapan aja tanggalnya, mulai hari ini kita prepare, gitu aja lah. Apa ya kan? Persiapkan diri dari sekarang. Itu ya. Jadi gitu Pak. Jadi kalau buat saya cucok lagi ke tanggal mendingan jangan. Tapi kita anggap aja kalau bisa kiamat tuh lusa terjadi kan, kita jadi rajin sholat gitu. Begitu. Ada lagi? Kalau orang-orang kampung itu, orang kampung, ada dia anak dia sakit, nanti datang ke orang alim, minta bacakan doa, kasih air putih, termasuk syirik? Enggak, boleh. Boleh ya? Boleh. Jadi secara ilmu syar'i, Al-Quran yang dibacakan kepada air itu memang ada keberkahannya. Makanya ada beberapa, termasuk Ustadz Arifin Ilham, beliau buka usaha air mineral yang dibacakan santri hafiznya. Nah, itu secara itu dan pernah dilakukan oleh Rasulullah, meniupkan kepada air. Yang kedua, ya bahwasanya secara ilmu sains pernah ada penelitian, siapa namanya kemarin dia lupa, bahwa orang Jepang meneliti kalau Al-Quran dibacakan air itu ada molekulnya menjadi semakin padat secara ilmiah. Ya, walaupun kita orang Islam nggak boleh dikit-dikit pengennya patuh sama agama gara-gara sains, itu cemen kita. Kita harusnya apa kata Nabi, ya kita lakukan. Kan banyak orang yang begitu. Tahajud susah sekali. Padahal Nabi hadis tentang tahajud luar biasa. Tapi giliran ada orang sains bilang tahajud itu memperbagus edaran otak, ya, peredaran darah di otak. Langsung tahajud. Kenapa? Supaya otak saya seger. Berarti kan karena sains. Dia dapat sehatnya tapi pahalanya bisa-bisa terancam. Nah, makanya kita beribadah tuh ingat aja apa kata wahyu Allah, apa kata hadis Rasulullah. Yang lainnya nanti ada bonus. Nah, jadi seperti itu. Datang ke orang alim boleh minta doa, ya minta dibacakan kepada Al-Qur'an, kepada air Al-Qur'an boleh. Itu diperbolehkan. Hal itu masyru', disyariatkan dalam syariat Islam, tidak menyalahi. Pernah dilakukan Rasulullah, pernah dilakukan Aisyah. Jadi pernah dilakukan ya, dibacakan ke 3 kul. Al-Fatihah 3 kul, kemudian ya air itu dimanfaatkan. Jadi pernah dibaca ke 3 kul al-muawwidhatain ke air, dimanfaatkan untuk kesembuhan. Jadi diperbolehkan. Jadi kalau kita ngaji ada kasih air. Boleh, nggak ada masalah. Iya, cuman Quran ya. Kadang pernah ada yang majelisnya majelis selain Quran gitu. Dia mungkin ya bukan dari Al-Quran, bukan dari ayat-ayat. Mungkin dia bahas kayak dia lagi baca manakib gitu kan. Manakib gitu, kisah-kisah, tapi ditulis, ditaruh situ. Orang bilang mau tabaruk, cuman yang bisa memberikan tabaruk berkah itu kan ayat Quran yang firman Allah betul. Itu memang ada. Selain itu masih ada kemungkinan tidaknya gitu. Ada lagi? Kalau pijit sudah ditulis belum? Kalau yang misalnya sakit, sakit terus dibawa ke ya itu orang, tapi dia dipijit terus pijit terus kayak saya di kaki dipijitnya terus kayak dibacain apa terus dikeluarin itu tuh. Lihat dulu dia pijitnya bacanya apa. Kalau dia memang orang soleh, dia bacakan Quran, di bagian yang sakit boleh. Tapi ada tukang pijitnya pijit misalnya orang pinter, bayi-bayi dipijit di situ, nanti dia kasih jin loh. Saya pernah ketemu orang yang ditiupin jin sebagai pelindung khodam buat si bayi. Rupanya apa yang dibaca tak tahu saat komat kami, kopal kapel, push katanya. Ibu baca apa? Kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami. Itu jelas. Makanya salah satu ya mantra. Mantra itu kan dalam Islam namanya ruqyah. Ruqyah itu kan artinya mantra. Dari kata roko, ya, roko, yarqi. Roko itu artinya jampi. Jampi dalam Islam itu kata yang bebas.
Dalam jampi-jampi itu haram belum. Makanya dalam Islam jampi itu ada dua, ruqyah yang syar'iyah, ada yang ruqyah yang syirkiyah. Nah, jampi yang boleh apa? Yang dibacakan Quran, yang dibacakan hadis-hadis Nabi. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Boleh. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri. Boleh. Tapi kalau yang baca kembali ifrit kembali itu enggak jelas ya. Jangan-jangan nama jin yang dipanggil. Atau ayat Quran dibalik untuk menghinakan memanggil jin, karena saya sudah ketemu orang yang begitu banyak, ya. Rata-rata semakin tinggi penghinaan terhadap ayat Quran, semakin tinggi jin kafir yang bantu dia. Maka itu saya kepada adik-beradik kita ya, kalau anak bayi kita nggak izinkan untuk ke urut-urut yang orang pinter. Kalau memang dia massage for baby, itu real pijit, itu malah bagus. Karena ada orang dokter bahkan sekarang kripnopraktik ya, dia bisa ngurutin badan bayi supaya lebih sehat. Lebih baik yang medis-medis saja lah gitu. Takutnya dibacain yang nggak jelas gitu. Kita pernah ada keponakan digituin, tanyain dulu tuh betul, ada nih nenek-nenek tapi nggak pakai jilbab. Oh, jilbab nggak dipakai, gimana syariat aja dia nggak ini gitu kan. Tapi dia bilang dia bisa bacakan, dia orang yang tahu, orang yang pintar. Kita nggak rekomendasi gitu. Sampai pernah istri saya tuh ada ya saudaranya yang begitu, langsung ditanyain kan. Nah, jadi kalau memang dia secara medis ahli urat dan lain-lain, refleksi baby boleh. Cuman kalau disertai doa-doa, saran saya nggak usah lah yang begitu-gitu. Takutnya dia nggak jelas membacakan apa. Ya pokoknya cara ngukurnya gitu aja. Apakah dia sesuai syariat? Lihat dari yang dia baca. Kalau dibacanya Fatihah ya boleh. Dia cuma baca Al-Fatihah, dia baca ayat kursi boleh. Cuman kalau yang dibacanya nggak jelas, curigailah. Nah, dan saya titip pesan, sekarang yang namanya dukun sama ustadz udah susah dibedain. Kadang-kadang pecinya tinggian dia, sorbannya tebalan dia. Ya, jadi jangan tertipu dengan casing, hati-hati. Dulu pernah ada terjadi di kalangan artis yang katanya bisa ruqyah. Namanya adalah ya, pokoknya namanya seperti Halilintar gitulah. Ya, katanya bisa praktek, udah jadi artis nih, ustadz artis, bisa praktek kesembuhan ruqyah. Rupanya apa? Nah, bukan, dia dilaporkan pelecehan karena ada pasien anak perempuannya, mohon maaf ya, kelaminnya diobrak-abrik, dipegang-pegang katanya sebagai ritual pengobatan, masuk penjara kan? Ustadz itu namanya, pokoknya ada nama gitu-gitu buminya lah gitu ya. Ini lihat casingnya luar biasa, jenggotnya ininya. Kita nggak bisa lihat dari itu ya. Lihat dari apa yang dia baca, apa yang dasar yang dia sebutkan ya. Jangan terjebak dengan casing gitu. Karena packaging, dia sengaja dengan packaging begitu biar bisa masuk gitu. Cukup, kesian tuh dianggurin lama-lama. Ngembang nanti ya. Sebenarnya itu bukan alasan lapar saja, takut ditanya lebih banyak. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.